Sampai seorang agen itu terdengar berkata, penembak telah dilumpuhkan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi beberapa minggu lalu ada kasus di Amerika Serikat tentang penembakan Donald Trump. Jadi di sini aku akan membahas tentang sedikit kronologi tentang kejadian ini. Oke, gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jadi presiden ke-45 Amerika Serikat ini itu Donald Trump ditembak di Butler, Pennsylvania pada Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 atau Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024 waktu Indonesia. Trump ini yang kembali berhadapan dengan petahana Presiden Joe Biden itu dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat ke 2024 itu ditembak saat sedang berkampanye. Ia selamat dengan luka tembak di telinganya. Nah, ini tuh dilansir di New York Times. Kampanye Trump ini itu digelar di lapangan Butler Farm Show di Pennsylvania pada Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024. Puluhan ribu partisipan itu berdatangan pada pukul 1 siang hari atau pada pukul 13.00. Trump ini itu dijadwalkan untuk mulai berpidato pada pukul 5 sore, tetapi ia baru naik ke panggung sekitar 1 jam kemudian. Ia memulai pidatonya dengan membahas kebijakan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan situasi negara saat ini. Nah, pada pukul 18.11 atau pukul 6:11 itu Trump menunjukkan statistik penyeberangan perbatasan yang ditampilkan di layar. Ia menghadap ke utara ke arah bangku-bangku pendukungnya. Nah, di belakang bangku-bangku tersebut itu terdapat sekelompok bangunan yang berjarak sekitar 400 kaki dari panggung tersebut. Jadi ada semacam bangunan-bangunan berjarak 400 kaki dari panggung Trump itu. Sekitar waktu yang sama itu peserta kampanye melihat seorang pria dengan senapan di atas salah satu gedung tersebut. Beberapa detik kemudian terdengar suara tembakan dan Trump berhenti di tengah-tengah pidato. Ia memegangi telinganya saat 2 tembakan lainnya dilepaskan dan menunduk di belakang podium. Itu kayaknya 3 tembakan, tapi kok nggak kena salah satu. Nah, beberapa agen Secret Service Amerika Serikat itu bergegas naik ke panggung dan membentuk barikade perlindungan dengan tubuh mereka. Para agen itu melindungi Trump sampai seorang agen itu terdengar berkata, penembak telah dilumpuhkan. Kemudian para agen itu membantu Trump berdiri. Lalu Trump mengempalkan tangannya dan mengancungkannya ke udara yang memicu sorak-sorai dari pendukungnya. Jadi kayak kelihatan epik banget. Donald Trump itu dikawal turun dari panggung dan masuk ke kendaraannya. Darah terlihat di telinga dan dari sisi wajah Trump. Nah, menurut Truth Social, situs media sosialnya itu, Trump mengatakan bahwa sebuah peluru menembus bagian atas telinga kanannya. Dilansir NBC, Letnan Kolonel Polisi Pennsylvania George B. Vance mengatakan insiden itu menewaskan seorang peserta kampanye dan 2 orang lainnya mengalami luka kritis. Pria yang meninggal adalah mantan petugas pemadam kebakaran berusia 50 tahun. Jadi pria ini itu tertembak saat melindungi istri dan anak-anaknya. Adapun 2 orang yang mengalami luka-luka adalah David Dutch, umur 57 tahun, dari New Kensington, Pennsylvania, dan James Oppenhofer, 74 tahun, dan Mount Township dari Pennsylvania. Jadi penegak hukum di sana itu sedang menyelidiki penembakan Trump tersebut. Itu sudah termasuk berencana, guys. Biro Investigasi Federal atau FBI ini yang memimpin penyelidikan mengatakan bahwa pada Minggu mereka menyelidiki penembakan tersebut sebagai tindakan terorisme domestik. Mereka ini bekerja sama dengan Secret Service dan penegak hukum negara bagian dan lokal untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penembakan, FBI ini mengerahkan agen investigasi, teknisi bom, dan personel penanganan barang bukti. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan belasungkawa dari kantornya di Gedung Putih kepada korban penembakan, kepada Trump tersebut dan kepada para korban-korban yang lain. Ia mengatakan bahwa insiden ini adalah ancaman untuk demokrasi. Biden mengatakan ia telah mengarahkan setiap sumber daya untuk memastikan perlindungan terbaik kepada Trump. Kandidat presiden dari Partai Demokrat ini itu juga meminta Secret Service meninjau keamanan konvensi nasional Partai Republik yang dimulai pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Dilansir dari BBC, itu pelaku penembakan Trump adalah seorang pria berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Ia ditembak mati di tempat kejadian oleh Secret Service. Jadi, ditembak mati. Jadi tersangka itu langsung ditembak mati di tempat. Crooks tidak membawa tanda pengenal saat beraksi, sehingga para penyelidik ini menggunakan teknologi pengenal DNA dan wajah untuk mengidentifikasikannya. Crooks ini itu berasal dari Bethel Park, Pennsylvania, sekitar 70 km dari lokasi percobaan pembunuhan.
Ia bekerja sebagai juru masak di panti jompo setempat. Catatan pemilih negara bagian menunjukkan bahwa ia terdaftar sebagai anggota Partai Republik. Crooks ini juga memiliki keanggotaan di klub menembak lokal, setidaknya selama 1 tahun. Investigator mengidentifikasi senjata api yang digunakan Crooks ini sebagai senapan semi-otomatis AR-15. Aparat penegak hukum meyakini bahwa senjata yang digunakan itu dibeli oleh ayah Crooks. Agen khusus FBI Pittsburgh, Kevin Rojek, mengatakan aparat penegak hukum sedang berusaha menyelidiki motif Crooks ini melakukan penembakan tersebut ya. Menurut FBI, keluarga Crooks ini bersikap kooperatif dan bersedia bekerja sama dengan para penyelidik. Ini menurut aku Crooks ini berani banget cuy. Penegak hukum meyakini bahwa Crooks ini bertindak sendirian, namun masih terus menyelidiki apakah ia ditemani oleh orang lain dalam aksi tersebut. Itu kalau di Amerika sana yang hal-hal beginian itu mereka itu berani-berani banget. Kalian pernah dengarkan kasus-kasus penembakan di sekolah, di SMP, di SMA di sana itu udah lumayan sering terjadi. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan semoga di Indonesia tidak terjadi hal-hal beginian ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini settingan? Ada yang mengatakan ini settingan atau gimana, aku juga nggak tahu. Atau ada masalah politik atau gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari aku guys. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.